Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. Sidang jamaah taklim rahimakumullah. Kita kembali membahas tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka sampai kita di ayat 148. Nanti dalam pembahasan ini kita akan merasa seperti sudah membahas. Itu tersebab beberapa bagian ayatnya memang mirip atau paling tidak dia masih membahas tema yang sama, yakni berkaitan dengan perpindahan arah kiblat. Kita mulai dari ayat 148. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi tiap-tiapnya itu satu tujuan yang dia hadapi. Jadi bagi setiap umat itu punya tujuan yang ditujunya. Pastabiqul khairat. Nah, ini pastabiqul khairat ini sangat familiar bagi orang Muhammadiyah, utamanya angkatan muda, karena ini menjadi tagline, menjadi spirit di dalam organisasi pemuda Muhammadiyah. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada, ya'ti bikumullahu jami'a, niscaya akan dikumpulkan Allah kamu sekalian akan dikumpulkan oleh Allah, gitu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha berkuasa. Ayat 149, wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja engkau keluar, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, satral masjidil haram, ke arah atau ke pihak masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya perintah itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, dari Tuhan engkau. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lengah dari apa yang kamu amalkan. Kita urai dulu dua ayat ini ya, secara sporadis berdasarkan apa yang kita baca pada penjelasan Buya ya. Walikulli wijhah, setiap walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat itu ada satu tujuan yang dia hadapi. Jadi wijhatun itu di sini yang dimaksud adalah, kalau bagi umat Islam adalah Ka'bah ya. Jadi orang Yahudi memiliki kiblat sendiri, orang Nasrani punya kiblatnya sendiri. Kalau orang Yahudi itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kalau orang Nasrani itu di masa Nabi kiblatnya itu ke arah timur. Nah, kalau orang Arab jahiliyah kiblatnya itu Ka'bah. Jadi semulanya Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa. Sekali lagi, sekalipun pada mulanya Nabi di Mekah, Nabi sholat mengambil posisi di sebelah selatan Ka'bah. Jadi Ka'bahnya berada di sebelah utara Nabi. Sementara Masjidil Aqsa ada
di Palestina, jauh di sebelah utara. Jadi ketika Nabi mengambil posisi di sebelah selatan, otomatis Nabi menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjidil Aqsa. Begitu Nabi pindah ke Yathrib ke Madinah, maka Ka'bah berada di sebelah selatan Nabi dan Masjidil Aqsa itu berada di sebelah utara Nabi. Maka Nabi menengadah wajah ke langit, meminta kepada Allah agar kiblat dipindah. Akhirnya selama kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan Nabi sholat di Madinah menghadap Masjidil Aqsa. Sampai kemudian selanjutnya Nabi menghadap Masjidil Haram setelah Masjidil Haram maksudnya Ka'bah, setelah turun beberapa bagian dari beberapa ayat yang kita baca di pembahasan kita akhir-akhir ini. Nah, akibat Nabi berubah arah kiblat itu nanti ada yang, kalau bagi orang Yahudi, bagi orang Bani Israel mengatakan Nabi Muhammad nih sekarang sudah tidak mau lagi bersama kita karena kiblatnya sudah tidak sesuai lagi, tidak sama lagi dengan kita. Bagi orang Quraisy, Arab Jahiliyah mengatakan akhirnya dia kembali lagi kepada kiblat kita. Bagi yang lain menganggap Nabi Muhammad ini tidak konsisten, ya, mencelak-mencelek, nanti ke sana, nanti menghadap ke sini. Akan tetapi itu semua dibantah oleh Allah melalui ayat ini. Ini dikatakan kalau di ayat 149 itu, ya, wa innahu lal haqqu mir rabbik, sesungguhnya itu diantaranya yang dimaksud adalah pemindahan Ka'bah itu adalah lal haqqu, sungguh merupakan satu kebenaran, yang kebenaran itu datang bukan dari Nabi secara individu, akan tapi mir rabbik, dari Tuhanmu. Dan di sini ada perintah fastabiqul khairat. Ini kalau kita perhatikan halaman 341, ya, paragraf bawah, halaman 341, paragraf ketiga dari bawah. Perlombaan manusia berbuat baik nih menurut Buya, ya, perlombaan manusia berbuat baik di dunia belumlah berhenti. Segala sesuatu bisa kejadian. Kebenaran Tuhan makin lama makin nampak. Allah Maha Kuasa berbuat sekehendaknya. Ayat ini adalah seruan merata, seruan damai dari lembah wahyu ke dalam masyarakat manusia berbagai agama, bukan khusus kepada umat Muhammad saja. Begitu juga penjelasan di atasnya. Jadi kalau menurut Buya, fastabiqul khairat itu perintah kepada seluruh umat manusia. Jadi kan ayat ini bercerita bahwa Yahudi punya kiblat, Nasrani punya kiblat, orang Arab Jahiliyah memiliki kiblat, kemudian umat Islam dikasih kiblat sendiri. Jadi ini sebenarnya bicara tentang kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, kelompok Arab Jahiliyah, dan kelompok Islam yang masing-masing punya kiblat. Kemudian kepada mereka itu diperintah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi kalau disuruh berlomba dalam pemahaman ini sementara ini kan kita memahami lomba itu kalau Muhammadiyah berlomba dengan NU, seakan-akan begitu, ya. Kalau orang NU bikin pesantren, Muhammadiyah segera bikin sekolah-sekolah. Muhammadiyah bikin universitas, orang NU bikin sekolah tinggi. Gitulah kira-kira. Orang Muhammadiyah bikin rumah sakit, orang NU bikin rumah sakit. Begitu juga antara pemuda Muhammadiyah dengan Ansornya. Jadi sebenarnya kalau dalam pemahaman ini yang disuruh berlomba bukan orang Islam dengan orang Islam di antara pemahamannya, ya, meskipun boleh juga pemahaman begitu.
Jadi yang diperintahkan itu bukan NU dan Muhammadiyah bersaing, justru disuruhnya NU dan Muhammadiyah sebagai satu umat yang memiliki kiblat yang sama disuruh menjadi satu padu, berlomba dengan orang yang memiliki kiblat berbeda, begitu sebetulnya. Jadi bukan NU berlomba dengan Muhammadiyah, bukan. Muhammadiyah, NU, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Persis, Al-Wasliyah dan segala macam kelompok Islam itu dia adalah satu kesatuan yang memiliki satu kiblat, berlomba dengan mereka yang memiliki kiblat berbeda dengan umat Islam, begitu sebenarnya. Jadi bukan disuruh orang Islam lomba lawan orang Islam. Kalau dalam perspektif apa yang Buya jelaskan di halaman 341 paragraf kedua sebelum terakhir, ya meskipun itu bagian dari pemahaman. Kalau dipahami bahwa perintah berlomba antara umat Islam selagi berlombanya untuk kebaikan, ya tentu saja itu baik, dan memang kebanyakan ulama memahaminya demikian. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dari mana saja kamu berada niscaya akan dikumpulkan oleh Allah kamu sekalian. Jadi utamanya nanti ini pengumpulan yang dimaksud adalah pengumpulan umat manusia nanti ya di hari akhir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu menentukan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja engkau keluar jadi menghadap kiblat itu boleh jadi ada sebagian orang pada mulanya menganggap menghadap kiblat itu saat sholat di masjid atau sholat di rumah. Akan tetapi ayat 149 ini menegaskan bahwa di mana saja kamu berada, baik di rumah maupun di luar rumah, mau di lapangan kah, mau di Indonesia kah, mau di Australia kah, mau di Eropa kah, mau di kutub utara, di kutub selatan, itu perintah untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nanti ada wa innahu lal haqqu mir rabbik. Ini karena memang ada tuduhan kepada Nabi bahwa Nabi berpindah kiblat itu dasarnya adalah asobiyahnya sebagai orang Arab gitu ya, sebagai orang yang terlahir di Mekah, dia ingin kiblat diarahkan ke tempat di mana dia dilahirkan. Akan tetapi Allah bantah tuduhan itu, ini bukan mau-maunya Nabi ini, akan tapi perintah menghadap kiblat itu perintah Tuhan semata-mata. Begitu ya. Wa mallahu, dan tidaklah Allah lengah bighafilin ya. Allah tidak lengah, tidak mengabaikan amma ta'malun, dari apa-apa yang kamu perbuat. Jadi kalau menurut Buya, semua orang yang mengupayakan untuk bisa mengetahui arah kiblat itu semuanya diganjar pahala oleh Allah. Jadi kalau orang Islam mengukur kesana kemari untuk mengetahui arah kiblat, proses pengukuran pencariannya itu ada pahalanya. Apabila kalau di masa Buya itu, apabila ada orang Islam yang kesana kemari membawa kompas, maka tindakannya membawa-bawa kompas itu berpahala. Jadi kalau kita download, kalau di masa kita sekarang download kiblat di Play Store, maka download aplikasi tersebut bukan semata-mata download, akan tapi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Perbuatan kita mendownload aplikasi penunjuk arah kiblat itu tidak akan dilengahkan, diabaikan oleh Allah, akan tapi akan diganjar pahala.
Ini ayat 150 secara makna mirip dengan ayat sebelumnya. Dia mempertegas ya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan dari mana saja kamu keluar maka hadapkanlah wajahmu ke arah atau ke pihak Masjidil Haram. Nah nanti memang kalau Ka'bahnya kelihatan, ya kita tidak bisa tidak harus menghadap ke Ka'bah. Akan tetapi apabila Ka'bahnya jauh, sebagaimana kita sekarang nih berada sangat jauh dari Ka'bah, coba perhatikan ayat halaman 343. Ini untuk membuktikan bahwa agama Islam itu agama yang mudah dan Islam tidak menginginkan kesulitan. Halaman 343 baris paling bawah. Al-bait kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil ard fi masyarikiha wa magharibiha min ummati. Jadi al-bait itu maksudnya adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kiblat bagi orang yang ada di masjid. Al-bait kiblatun li ahlil masjid. Wal masjid, jadi kan tentu saja masjid lebih besar dari Ka'bah ya. Bahkan kalau sekarang masjidnya jadi sangat besar. Bangunannya mengelilingi Ka'bah. Wal masjid kiblatun li ahlil haram, bagi orang yang tinggal di tanah haram, sekiranya dia menghadap masjid sekalipun tidak tepat mengarah ke Ka'bah, itu artinya kalaupun pandangannya kalaupun menghadapnya hanya sampai ke pojokan masjid, itu dianggap cukup untuk syarat sah salat ya. Wal haram, dan tanah haram ini tentu saja jauh lebih luas lagi, kiblatun li ahlil ard, kiblat bagi seluruh orang di permukaan bumi. Itu ya. Jadi ini adalah bukti bahwa Islam tidak mempersulit. Dan di sini juga Buya ada menceritakan tentang saudara-saudara kita, orang-orang Indonesia atau orang Jawa utamanya, yang dibawa oleh penjajah ke Suriname ya, Suriname. Di mana di Suriname mereka tetap mempertahankan keislaman mereka, kemudian mereka membangun masjid. Akan tetapi karena di Indonesia masjid itu kiblatnya ke barat, begitu sampai di Suriname mereka juga kiblatnya ke barat juga. Padahal seharusnya kalau dari Suriname itu harusnya justru masjid menghadap ke timur. Di masa Buya itu masih ada banyak, di masa Buya hidup ya, tahun 40-an sampai dengan 60-an. Di Suriname masih banyak pertentangan tentang perubahan arah kiblat itu antara orang-orang tua dengan orang-orang muda yang berpengetahuan dan berpikiran terbuka, dan apalagi banyak di antara mereka yang sudah berangkat haji, memahami ilmu astronomi, geografi dan sebagainya. Akhirnya kiblatnya dirubah. Akan tapi insya Allah kalau sekarang pertentangan di antara mereka terkait perbedaan kiblat itu tidak sebagaimana di masa lalu ya. Jadi sudah bisa dipahami lah bahwa kiblat leluhur mereka itu keliru di masa lalu. Jadi menghadap kiblat itu dalam urusan ibadah tidak harus secara tepat menghadap ke Ka'bah. Akan tapi ini selagi kita bisa mengarahkannya tepat, ya kita upayakan semaksimal yang kita bisa. Akan tapi jangan sampai memberatkan gara-gara kita
tidak dapat secara pasti menentukan di mana Ka'bah, akhirnya kita memilih untuk tidak melaksanakan sholat, itu juga kan salah jadinya. Jadi sekiranya sangat sulit menentukan, ya akhirnya sholat berdasarkan dugaan terkuat kita terhadap letak Ka'bah. Makanya kalau dulu tuh orang-orang tua kita sangat menyatu dengan alam. Kalau pengen tahu waktu sholat, dia lihat bayangan, dia lihat matahari. Kalau pengen melihat kiblat di siang hari, dia melihat letak matahari. Kalau di malam hari dia melihat letak bulan. Jadi interaksi manusia ini dengan alam semesta di masa lalu oleh orang-orang tua kita itu sangat terasa. Bahkan orang tua kita itu ngeh tiupan angin mana yang membawa hujan. Jadi kalau cuaca panas tiba-tiba berhembus angin, wah dia akan berkata, wah nanti sore hujan ini. Anginnya membawa hujan, anginnya membawa air. Itu orang tua kita zaman dulu. Kalau orang tua kita ngelihat semut mindahin sarang, anaknya yang putih itu dipindahin, orang tua kita bilang apa? Ini bakalan hujan ini, semut pindah sarang. Nah, karena semut kan peka terhadap perubahan lingkungan. Kalau ada semut mindahin sarang, telurnya yang putih itu dipindahin, itu karena dia khawatir sarangnya bakal tenggelam oleh hujan, makanya dipindahin. Maka ketika orang tua kita melihat semut memindahkan sarang, dia katakan ya akan turun hujan. Tapi itu di masa lalu, di mana orang-orang tua kita masih menyatu dengan alam, cinta sekali mereka dengan alam, dengan pohon, dengan sungai. Nah kalau sekarang kita udah sulit membedakan mana angin yang membawa panas, mana angin yang membawa hujan. Bahkan semutnya pun demikian. Semut udah nggak bisa lagi membedakan mana angin, mana angin AC. Udah keliru dia. Kemudian ayat 150 ya. Wahai tsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja pun kamu berada, hendaklah kamu hadapkan mukamu ke pihaknya. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, supaya jangan ada alasan bagi manusia hendak mencela kamu. Nah ini jadi tadi ya, orang Yahudi mencela akibat kiblat berubah. Orang Arab jahiliyah juga menghina karena pada akhirnya dia kembali kepada kiblat mereka. Kalau orang Yahudi diantara hinanya mengatakan Muhammad kiblatnya kembali ke Ka'bah, padahal di Ka'bah sana ada 360 berhala. Jadi dia menghadap Ka'bah sekaligus menghadap berhala-berhala. Dia nggak mau lagi ikut kepada leluhurnya, begitulah kira-kira. Orang Yahudi, orang Arab jahiliyah juga mengatakan begitu. Dia akhirnya kembali kepada agama kita, agama nenek moyang kita. Nah ini jadi pertegas nih, bahwa supaya jangan ada alasan bagi manusia hendak mencela kamu. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang aniaya di antara mereka, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Di antara mereka siapa? Yahudi, Nasrani, Arab jahiliyah juga. Ini ada sebagian orang Islam yang memang kembali ragu setelah beriman disebabkan pindahnya kiblat ini, gitu ya. Dan memang itu bisa dibayangkan ya, kalau kita berada dalam keadaan di masa itu, saat kita bersusah payah mengikuti ajaran Nabi, kemudian tiba-tiba kiblat berubah, kemudian dibuli oleh para buzzer di kiri kanan, memang itu akan membuat gentar lah paling tidak di hati kita. Oleh karena itu diingatkan, pala takhshawhum
wakhsyauni, jangan takut kepada serangan mereka itu para buzzer Yahudi, buzzer Nasrani, buzzer Arab jahiliyah. Akan tetapi wakhsyauni, takutlah kamu kepadaku, kepada Allah. Wali utimma ni'mati 'alaikum dan aku akan sempurnakan nikmatku. Dan ini yang disempurnakan nikmat di sini diantaranya karena saat ayat ini turun, Nabi menghadap ke Ka'bah. Ka'bahnya masih dikuasai Arab jahiliyah. Di Ka'bah masih ada ratusan, bahkan di beberapa keterangan dijelaskan bahwa di Ka'bah dan sekitar Ka'bah itu di dalamnya di sekitarnya ada 360 Ka'bah. Nah, kalimat wali utimma ni'mati 'alaikum dan akan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Apa itu nikmat yang akan Allah berikan? Adalah penguasaan Nabi dan kaum muslimin terhadap Ka'bah. Jadi pada mulanya dikasih pemberian berupa kiblat, salat menghadap kiblat. Sementara ketika itu kiblatnya masih lagi dikuasai orang Arab jahiliyah dengan berisi sejumlah berhala. Allah janjikan ini belum seberapa. Wali utimma ni'mati 'alaikum. Nanti nih sebentar lagi nih akan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Apa itu? Fathu Mekah. Perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah. Kemudian 2 tahun berikutnya tahun ke-8 Hijrah, Nabi dan kaum muslimin bisa mengerjakan haji dan mengambil alih kekuasaan di Mekah. Dengan demikian Ka'bah juga diambil alih, pemegang kuncinya, juru kuncinya, dan akhirnya berhala-berhala itu disingkirkan. Nah, inilah diantara ya makna wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. 151. Jangan lupa ya, berkaitan dengan Ka'bah ini sangat penting. Di antaranya kan kita meskipun para ulama berbeda memahami tentang interogasi di alam kubur, itu kan nanti yang ditanya man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Di antara yang ditanya itu wa aina kiblatuka, di mana kiblatmu. Nah, kiblat itu nanti kalau oleh Syekh Utsaimin ada makna kiblat secara fisik, jadi kita menghadap ke kiblat. Itu pun kita menghadap kiblat sebenarnya tidak, meskipun diartikan fisik, itu tidak semuanya secara harfiah dipahami menghadap kiblat. Karena kalau kita sholat menghadap kiblat kan menghadap kiblatnya itu ketika berdiri, ketika ruku justru kita bukan menghadap kiblat, menghadap tanah. Apalagi kita saat sujud. Jadi meskipun kalau di mazhab Syafi'i meskipun di sini disuruh menghadapkan ke kiblat itu adalah wajah, tapi maksudnya bukan hanya wajah, seluruh tubuh. Bahkan kalau di mazhab Syafi'i keharusan menghadap kiblat itu bukan hanya wajah. Yang harus menghadap kiblat itu justru dada kalau di fikih. Itu artinya kalau ada orang salat secara teoritis ya, kalau ada orang sholat begini nih, Allahu Akbar, itu sah. Karena yang diwajibkan menghadap kiblat itu dada, meskipun nggak ada orang sholat kayak gini. Karena antara mendengar dengan gini sama-sama tubuh tidak sepenuhnya menghadap kiblat. Jadi sekalipun disuruh menghadapkan ke kiblat itu wajah, akan tapi disuruhnya seluruh seluruh anggota tubuh. Tetapi sekalipun yang disuruh menghadap kiblat seluruh anggota tubuh, kita mengerti pada prakteknya pemahamannya tidak harfiah sekali. Selain daripada ada pemahaman menghadap kiblat secara
benda secara material, juga ada menghadap kiblat dalam pengertian yang maknawi, yakni kecenderungan atau manhaj. Jadi setiap orang itu memiliki kecenderungan. Ada yang kiblatnya ke barat, ada yang kiblatnya ke timur, ada yang kiblatnya ke Eropa, ada yang kiblat pemikirannya ke Cina, gitu ya. Akan tetapi bagi orang Islam, kiblatnya itu adalah dalam pemahaman yang maknawi ya, kiblatnya adalah ajaran agama Islam. Kemudian ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana telah kami utus kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, yatlu alaikum ayatina, yang mengajarkan kepada kamu ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yuallimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kamu kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kamu perkara-perkara yang tidak kamu ketahui. Ini ayat 151 ini sebenarnya kita pernah bahas di ayat 129. Jadi ayat 129 itu ada doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan, utuslah di antara mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka. Yang rasul itu yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yuallimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Jadi di ayat 129 Nabi kita, ayahanda kita Ibrahim alaihissalam berdoa di masa hidupnya dulu. Kemudian doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi 129 ayat 129 cerita tentang doa Nabi Ibrahim. Ayat 151 bercerita tentang pengabulan doa Nabi Ibrahim, gitu ya. Dan di antara pelajarannya dari ayat-ayat ini, dari ayat 129 dan ayat 151, pertama, doa itu kadang kabulnya nggak cepet. Kadang-kadang kita pengen pagi doa, sore dikabul. Ini Nabi Ibrahim berdoa dikabul jauh ratusan tahun berikutnya, dikabul dengan kedatangan Nabi Muhammad. Dan kemudian kalau dilihat 129 dengan 151 ini, yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu, yang pertama dia minta nih, wa ba'as fihim rasulan, utus kepada mereka seorang rasul di antara mereka, yang tugasnya itu yatlu alaihim ayatika, membacakan kitab-kitab, membacakan ayat-ayat. Kemudian wa yuallimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmah, dan hikmah. Nah, kalau di sini urutannya berbeda nih. Kalau di ayat 151 tuh yatlu alaikum ayatina, nah, itu sesuai wa yuzakkikum. Nah, ini wa yuzakkikum kalau di permintaannya Ibrahim, yuzakkihim itu yang terakhir. Tapi di sini yuzakkihim didahulukan. Wa yuallimukumul kitab dikemudiankan. Wal hikmah. Jadi kadang-kadang apa yang kita minta dikabulkannya tidak sesuai dengan urutan yang kita ingin, gitu ya pelajarannya ya. Sebagaimana juga ini dijelaskan. Akan tetapi poin-poin yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu 4, Allah berikan malah 5 kalau di ayat 151 itu. Jadi itu tentang betapa Allah itu maha penyayang ya, mengabulkan doa hambanya. Dan jangan berputus asa dari nikmat Allah, tetaplah berdoa, tetaplah meminta kepada Allah. Dan berkaitan dengan ayat ini, coba lihat penjelasan Buya di halaman 345.
Di paragraf kedua paling bawah ya. Ada orang yang hendak mencoba menimbulkan keraguan orang yang bukan Arab daripada isi ayat ini. Karena disebutkan bahwa Allah mengutus seorang rasul di antara kamu. Kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwa beliau hanya diutus kepada orang Arab. Sebab yang dimaksud dengan kamu di sini ialah bangsa Arab. Jadi ayat ini kata Buya Hamka dipelintir orang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang dengki kepada kebenaran ya, ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus bukan buat semua orang, buat orang Arab aja. Tuh, kama arsalna fikum rasulan minkum. Kata Buya di paragraf berikutnya, penafsiran yang seperti ini salah ataupun disalahartikan. Kalau dipahamkan secara demikian, tentulah batallah maksud ayat-ayat yang lain yang mengandung seruan kepada Bani Adam atau kepada Al-Insan atau kepada An-Nas. Tentu batal pula ayat-ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus Tuhan adalah untuk rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Jadi itu dibantah oleh Buya. Karena di ayat-ayat sebelumnya justru seruan itu ditujukan kepada seluruh manusia. Kadang disebut dengan insan, dengan An-Nas, dengan Bani Adam. Jadi kalau orang disebut dengan Bani Adam, bahkan kalau disebut Adami, itu maksudnya disebutnya Adami, itu maksudnya manusia. Jadi manusia itu bahasa lainnya adalah Adami atau Bani Adam. Nah, kalau kita disebut dengan Bani Adam, penyebutan Bani Adam itu merujuk kepada seluruh manusia. Dan di dalamnya tuh ada perintah. Kalau kita disebut Bani Adam, itu ada perintah bagi kita untuk memandang seluruh manusia itu sebagaimana Nabi Adam memandang seluruh manusia. Jadi gini, kalau kita kan ngelihat Rusia perang dengan Ukraina, kita nggak ngerasa apa-apa tuh. Orang pada mati, pada berdarah, sumpung, hancur, kena tembak, kena bom. Kita ngerasa gimana? Ya udah sih, bukan saya, bukan tetangga, bukan keluarga, jauh. Kalau ada orang Israel menyerang Palestina, ya kita juga ngerasa jauh. Akan tetapi bagi Nabi Adam, saat melihat Rusia menyerang Ukraina, itu kayak kita ngelihat anak kita berantem sama anak kita dewek. Jadi umpamanya kita punya anak 2 cowok-cowok, terus kita lihat dia lagi pada pegang golok, lagi bentak, kemudian satu kena badak, berdarah. Apa kita bisa berpihak ketika yang satu ngebacok berdarah, tangannya putus, kita wah alhamdulillah si kakak menang? Bisa kita merasa begitu? Nggak bisa. Ya dua-duanya anak kita. Siapa aja yang menang kita nggak seneng, siapa aja yang kalah kita sedih. Jadi dari sudut pandang Nabi Adam, saat Rusia menyerang Ukraina itu ya begitu, anaknya lawan anaknya. Maka ketika kita dipanggil Bani Adam, itu di dalamnya perintah untuk menguasai dunia, agar kita tata dunia ini sehingga permusuhan, pertentangan, peperangan sesama anak Adam itu bisa diminimalisir seminim-minimnya, begitu. Makanya disebut Bani Adam. Jadi ini sebagai bantahan bahwa sebagian orang memelintir ayat, seakan-akan Nabi Muhammad itu dengan adanya ayat 151 ini mengatakan Muhammad diutus hanya untuk orang Arab. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau menjadi kufur.
Ini nanti ada banyak dikutip pendapat Ibnu Abbas berkaitan dengan maksud dari ayat ini ya. Coba itu adanya di halaman terakhir di sini ya, halaman 346. Paragraf kedua dari atas ya. Juga paragraf ketiga. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Ad-Dailami dari jalan Jubair, diterima dari Ad-Dahak bahwa Ibnu Abbas menafsirkannya berikut. Ingatlah kepadaku, wahai sekalian hambaku, dengan taat kepadaku. Jadi ingat kepada Allah itu dengan taat. Dengan apa? Dengan sholat, puasa, zakat, dengan menjauhi larangannya, tidak berzina, tidak mabuk. Niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Allah ingat kepada kita dengan apa? Dengan memberimu ampun. Itu yang dimaksud dengan ayat tersebut menurut Ibnu Abbas. Dan ditambah pula tafsirnya oleh Abu Hindun Ad-Dari yang dirawikan oleh Ibnu Asakir dari Ad-Dailami menurut sebuah hadis. Maka barang siapa yang ingat akan daku dan diikutinya ingat itu dengan taat, maka menjadi kewajibanlah atasku membalas ingatnya itu dengan mengingatnya pula, dengan jalan memberinya ampun. Dan barang siapa yang ingat kepadaku tetapi dia berbuat durhaka, maksiat, aku pun akan mengingatnya pula dengan menimpakan ancaman kepadanya. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu menjadi kufur. Bersyukurlah di atas nikmat-nikmat yang Dia limpahkan, yaitu dengan jalan berterima kasih dan mengucap syukur. Ucapan itu bukan semata-mata dengan mulut, melainkan terbukti dengan perbuatan. Jadi kita ini bukan disuruh mengucapkan syukur, kita disuruh bersyukur. Kita bukan disuruh mengucapkan terima kasih, kita ini disuruh berterima kasih. Kalau disuruh berterima kasih itu mengucapkan terima kasih. Nah, ucapan itu hanya bagian dari menjalankan perintah. Kalau sekiranya perintahnya hanya mengucapkan terima kasih, ya kita bisa mengucapkan terima kasih sambil merengut, sambil melengos, bisa mengucapkan terima kasih sambil intonasi yang gak enak, terima kasih. Nah, itu kalau sekiranya perintahnya hanya mengucapkan terima kasih. Akan tapi perintahnya itu berterima kasih. Jadi itu ada di dalam sikap, dalam tindakan, selain daripada dalam ucapan. Ya sebenarnya takbir juga begitu ya, kita disuruh membesarkan Allah, bukan disuruh mengucapkan takbir. Jadi lafaz takbir itu hanya bagian dari melaksanakan perintah. Membesarkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar itu hanya bagian dari menjalankan perintah. Akan tapi membesarkan Allah itu dengan sikap. Jadi kalau lagi dagang dipanggil sholat Jumat, ya sholat Jumat itu besar, keuntungan dagang itu kecil. Bahkan apabila ada orang mau datang ke rumah kita di hari Jumat jam 12, tolong tunggu saya di rumah jam 12, saya mau berangkat setengah 12, kita mesti ketemu di jam itu. Kalau kita ketemu, tanda tangan berkas buat Bapak 750 juta. Bagaimana tuh kalau begitu? Apa kita akan memilih nunggu tamu atau kita akan sholat Jumat? Ya 750 juta itu kecil, sholat Jumat itu besar. Nah itu diantara paling vulgar, diantara cara membesarkan Allah, begitu ya. Demikian bahasan kita pada malam hari ini. Tentu saja apa yang kita bahas tidak bisa diterima mentah-mentah, melainkan harus lebih diperdalam sendiri-sendiri. Bahasan kita kali ini hanyalah pemantik untuk supaya masing-masing kita melakukan literasi mendalam secara pribadi-pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan melafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.